Selamat pagi, selamat berkumpul kembali dan bertemu kita di dalam ibadah raya yang indah ini. Mari kita siapkan hati kita untuk kita masuk ke dalam hadirat Tuhan, karena Tuhan adalah kemenangan kita di saat kita berada di dalam setiap kehidupan kita. Kita mau berdoa terlebih dahulu untuk memulai ibadah ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus atas segala kebaikan-Mu bagi setiap kami. Engkau telah memberikan kami kekuatan, Engkau telah memberikan kami penyertaan yang begitu sempurna bagi setiap kami. Dan saat ini Tuhan, kami mau memuji Engkau, kami mau memuliakan Engkau, dan kami mau menyembah Engkau Tuhan. Kiranya Engkau pakai kami, Engkau pimpin kami, layakkan setiap hidup kami Tuhan. Dan saat ini Yesus, kiranya Engkau pimpin kami, di dalam kami melakukan ibadah raya ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Terima kasih Yesus, kami mau siap memuji dan memuliakan nama-Mu. Dan kami telah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Kita mau naikkan satu pujian kita karena kita ada di tempat ini. Kita mau memuji Dia. Kita mau bersorak-sorai bagi Dia. Kita mau memuliakan nama Dia. Haleluya. Satu-satunya penebus, kalahkan maut, bangkit dan hidup. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaan-Nya, Dia perlindungan dan pengharapan. Bersorak-sorai, muliakan nama-Nya, Dia berperang ganti kita. Bertepuk tangan, muliakan nama-Nya, Dia selamatkan jiwa kita. Satu-satunya penebus, satu-satunya penebus, kalahkan maut, bangkit dan hidup. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaan-Nya, Dia perlindungan dan pengharapan. Memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaan-Nya, Dia perlindungan dan pengharapan. Dia perlindungan dan pengharapan. Dia perlindungan dan pengharapan. Dia perlindungan kita, Dialah kemenangan kita. Kita mau siapkan hati kita untuk kita akan mendengar akan firman-Nya. Kita mau buka setiap hati kita, karena Dialah kemenangan kita. Di saat kita di dalam kesesakan, Tuhan yang menolong kita. Kita hanya bisa berseru di dalam nama Dia. karena dialah segalanya bagi setiap hidup kita.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk setiap penyertaan bagi setiap kami Bapa. Terima kasih atas setiap pertolongan-Mu bagi setiap hidup kami Tuhan. Ini setiap hati kami Bapa. Kami mau membuka hati kami untuk kami lebih lagi berjalan bersama-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Penolong dalam hidupku, percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Dialah kekuatan kita, Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, ku memuji nama-Mu. Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah
Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara kasih dimanapun Bapak Ibu saudara berada. Kembali kita bersama-sama merenungkan akan firman Tuhan di pagi hari ini. Mari tundukkan kepala kita bersama-sama. Bapa di surga, pagi hari ini kami menghampirimu bersama-sama di dalam doa, sekalipun kami di tempat yang berbeda. Tapi biarlah kuasa Roh-Mu, Engkau Tuhan yang Maha hadir dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih bila kebenaran firman-Mu tersampaikan dengan baik dan kami dapat menerimanya, merenungkannya dengan baik serta melakukannya. Terpujilah akan Engkau, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu dan saudara dikasihi Tuhan, pagi ini saya mengajak kita bersama berbicara tentang miskin di hadapan Tuhan. Matius pasal yang kelima, ayat yang ke-3. Berbicara tentang miskin, masih banyak orang berpikir sebenarnya seperti apa orang yang berbahagia di hadapan Tuhan. Mari kita lihat bersama-sama Bapak Ibu. Matius pasal yang kelima, ayat yang ke-3. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini mari kita mencoba merenungkan ayat yang singkat ini. Apakah benar bahwa orang miskin itu berbahagia? Kata berbahagia boleh diterjemahkan sebagai kata bersukacita. Bersukacitalah orang yang miskin di hadapan Tuhan. Apakah kata miskin menunjuk kepada orang yang tidak punya harta sama sekali? Kalau itu yang terjadi, Indonesia ini tahun 2019 ada 25 juta orang yang dikategorikan miskin. Dan jumlah orang miskin terbanyak di Indonesia itu ada di Pulau Jawa. Artinya, kalau betul kata miskin itu dimengerti sebagai orang yang tidak punya harta benda, yang tidak punya keuangan yang cukup, yang hidupnya melarat, tidak punya apa-apa, kemudian ayat ini didengarkan dan diterjemahkan benar-benar sebagai orang miskin yang tidak punya apa-apa, maka ada 25 juta orang miskin di Indonesia yang empunya kerajaan surga. Tetapi ini sebuah metafora yang artinya kata miskin adalah orang yang dalam dirinya mengakui dengan sadar tidak punya kebenaran apapun di hadapan Tuhan, dan dengan rendah hati selalu mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Tidak punya kemampuan apa-apa, tidak punya daya apa-apa di hadapan Tuhan. Sehingga kalau diterjemahkan adalah bersukacitalah orang yang sadar, yang tidak mempunyai kebenaran, yang tidak mempunyai kemampuan, yang sadar bahwa dirinya harus bergantung kepada Tuhan, karena dialah yang empunya kerajaan surga. Maka Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan di pagi hari ini, apapun yang sedang kita hadapi, apapun yang sedang kita alami dalam hidup ini, mari pegang ayat ini menjadi ayat yang baik buat kita. Bersukacitalah orang yang miskin di hadapan Tuhan, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Maka berbahagialah, bersukacitalah. Kalau kita selalu dalam hidup ini merasa tidak layak, tidak punya kebenaran yang kita bisa andalkan, tidak punya kemampuan, maka bertekun dan selalu berharap segala sesuatunya kepada Tuhan, maka Bapak Ibu saudara dan saya adalah bagian orang yang empunya kerajaan surga. Masih ingat Bapak Ibu, ada kalimat yang menarik sekali. Orang kaya sukar masuk kerajaan surga. Orang yang merasa punya sesuatu,
tidak selamanya mengandalkan Tuhan. Di hadapan Tuhan juga kadang-kadang merasa jauh lebih bisa, lebih mampu. Maka pada pagi hari ini, saya mengajak Bapak Ibu Saudara kembali melihat pada diri kita masing-masing. Bukan karena saudara punya atau tidak punya hal materi, tetapi kalau saudara punya ataupun saudara tidak punya, hal yang terpenting adalah mengandalkan Tuhan dalam hidup saudara. Mengerti bahwa kita tidak punya kemampuan apa-apa di hadapan Tuhan, sehingga kita selalu berharap dan mengandalkan akan Dia. Tidak semua orang yang punya banyak uang mengandalkan Tuhan. Tetapi tidak semua orang yang tidak punya uang pun tidak mengandalkan Tuhan. Artinya orang yang kaya secara materi belum tentu mengandalkan Tuhan. Tetapi orang yang miskin secara duniawi, tidak punya apa-apa dalam harta pun, terkadang juga tidak mengandalkan Tuhan. Maka pagi hari ini saya ingin mempersempit kalimat ini menjadi pemahaman baik buat kita bersama. Bersukacitalah, berbahagialah orang yang merasa dalam dirinya tidak ada kebenaran dan selalu harus mengandalkan Tuhan. Sekalipun dia punya materi, sekalipun dia tidak punya materi, sekalipun dia ada masalah, sekalipun dia tidak ada masalah, sekalipun dia mampu menyelesaikan masalah dengan kekuatannya, atau sekalipun mereka atau dia tidak mampu menyelesaikan masalah. Renungkan itu sungguh-sungguh Bapak Ibu. Saya akan menutup renungan kita di pagi hari ini dengan ayat firman Tuhan, Wahyu pasal 3 ayat yang ke-17. Demikian kutipan Wahyu pasal 3 ayat yang ke-17. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta, dan telanjang. Firman Tuhan berkata, kita ini miskin, buta, dan telanjang di hadapan Tuhan. Jangan Bapak Ibu Saudara andalkan apa yang Bapak Ibu Saudara punya. Kepandaian, kecerdasan, akal budi, pengalaman, keuangan, kekayaan, materi, kecerdikan untuk saudara masuk dalam kerajaan surga. Tapi berserahlah, merasalah bahwa Bapak Ibu Saudara tidak mampu. Saudara terlalu kecil, terlalu tidak mampu. Pikirkan dalam diri kita bersama. Sadarilah, hidupku banyak yang tidak benar di hadapan Tuhan. Aku tidak bisa mengandalkan kekuatan diriku. Aku akan terus tekun dan berharap hanya kepada Tuhan. Karena kita semua akan menjadi orang yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah setiap kita yang merenungkan firman Tuhan serta melakukannya. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Amin. Mari kita tundukkan kepala kita bersama. Kecenderungan kami dalam hidup ini merasa bisa, merasa mampu, merasa pandai, merasa cerdas, merasa benar dan jauh lebih benar dibandingkan orang lain. Dalam kalimat yang sederhana, terkadang kami ini merasa sombong, merasa hebat, merasa luar biasa. Tapi firman berkata, kami ini miskin, buta, dan telanjang di hadapan Tuhan. Tidak punya kemampuan apa-apa, tidak bisa melihat sesuatu jauh ke depan.
Bahkan tidak ada sesuatu pun yang kami banggakan dalam diri kami sendiri. Tidak ada sesuatu yang layak untuk kami bermegah. Buat kami mengerti akan hal ini. Firman-Mu mengajarkan kepada kami, bersukacitalah orang yang miskin, yang menyadari tidak ada kebenaran, yang selalu mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Karena orang miskin ini yang empunya kerajaan surga. Kami mau ya Tuhan, menyadari diri kami jauh dari kebenaran. Tidak ada yang bisa kami andalkan. Harta kami tidak berguna. Pikiran kami, kecerdasan kami, kemampuan, kehebatan kami tidak berarti apapun di hadapan-Mu. Maka kami merendahkan diri kami, merendahkan hati kami di hadapan-Mu, berharap hanya kepada-Mu dalam segala langkah hidup kami, dalam segala keputusan kami, agar kami layak disebut orang-orang yang empunya kerajaan surga. Terima kasih Bapa, bila firman-Mu ini memberikan kekuatan, membuat kami kembali mengandalkan Engkau sebagai satu-satunya sumber pertolongan dan pengharapan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan kami berdoa, pertolongan-Mu selalu terjadi bagi setiap kami yang mengandalkan dan berharapannya kepada-Mu. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara dikasih Tuhan, pagi hari ini terimalah berkat-Nya, rahmat dan nikmat-Nya, kasih sayang-Nya, sinar terang wajah-Nya yang menerangi jalan kehidupan Bapak, Ibu, saudara sekalian, mulai sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih kepada hamba-Nya yang telah membukakan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan dapat terang dalam hati kita dan kita bisa melakukannya di dalam setiap kehidupan kita. Dan saat ini kita mau berdoa untuk persembahan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus atas firman yang Tuhan berikan kepada kami. Biarlah firman ini dapat termeterai di dalam hati kami dan kami dapat melakukannya di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Dan saat ini kami memberikan korban syukur kami Bapa. Kiranya Kau kuduskan, layakkan, dan sucikan persembahan ini. Dan biarlah persembahan ini dapat menjadi dupa harum dalam hadirat Engkau ya Yesus. Dan kami juga berdoa untuk pergumulan gereja-Mu. Kami serahkan ke dalam tangan kasih kuasa-Mu. Kami percaya Tuhan, waktu-Mu adalah waktu yang terbaik bagi gereja-Mu ya Bapa. Kami mau berkembang, kami mau menuai jemaat-jemaat baru di dalam gereja kami ya Bapa. Terima kasih Yesus. Kami serahkan korban syukur kami perserahkan pergumulan kami ke dalam tangan kasih kuasa-Mu Tuhan. Haleluya.